Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan masuk di materi terakhir mengenai fungsi kuadrat, yaitu mengenai penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan nyata. Nah, penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai persoalan atau perhitungan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nilai optimum, maksimum, atau minimum memiliki peran penting dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai maksimum atau nilai minimum diungkapkan dengan menggunakan kata yang berbeda-beda. Misalnya, kata-kata terjauh, terbesar, terluas, tertinggi, terpanjang, atau yang searti dengan kata-kata tersebut dapat dihubungkan dengan konsep nilai maksimum fungsi kuadrat. Nah, sementara kata-kata terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit, atau yang searti dengan kata-kata itu dapat dihubungkan dengan konsep nilai minimum fungsi kuadrat. Jika dalam sebuah masalah memuat kata-kata seperti di atas, maka hal ini merupakan indikator bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan model matematika berbentuk fungsi kuadrat. Setelah diketahui bahwa karakteristik masalah berkaitan dengan model matematika yang berbentuk fungsi kuadrat, langkah-langkah pemecahan masalah berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel dilambangkan dengan huruf-huruf misalnya X atau Y untuk mendapatkan hubungan atau ekspresi matematikanya. Langkah kedua, kita rumuskan fungsi kuadrat yang merupakan model matematika dari masalah dalam bentuk fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Selanjutnya, kita tentukan penyelesaian dari model matematika fungsi kuadrat yang diperoleh pada langkah kedua. Nilai maksimum atau minimumnya dengan rumus pada fungsi kuadrat. Yaitu, jika A lebih besar dari 0, maka nilai minimumnya sama dengan diskriminan per negatif 4A. Nah, sementara jika A kurang dari 0, maka nilai maksimumnya sama dengan diskriminan per negatif 4A. Nah, nilai yang menyebabkan maksimum atau minimum adalah negatif B per 2A dengan diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC yang disebut sebagai nilai diskriminan. Kemudian langkah selanjutnya kita tafsirkan hasil-hasil yang diperoleh pada langkah ketiga terhadap masalah semula. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal agar adik-adik bisa lebih paham mengenai materi ini. Nah, soal yang pertama, jumlah panjang sisi tegak dari suatu segitiga siku-siku sama dengan 16 cm. Hitunglah luas terbesar dari segitiga tersebut. Penyelesaian. Dari pertanyaan, hitunglah luas terbesar dari segitiga tersebut merupakan indikator bahwa masalah ini berkaitan dengan persoalan matematika yang berbentuk fungsi kuadrat. Selanjutnya, dengan menggunakan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas, soal tersebut dapat kita selesaikan dengan cara sebagai berikut ini. Menyatakan besaran sebagai variabel. Nah, misalkan panjang sisi-sisi tegak itu adalah X cm dan Y cm, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. X ditambah Y sama dengan 16 atau Y sama dengan 16 dikurang X. Kemudian kita merumuskan fungsi kuadrat. Jika luas segitiga itu dilambangkan dengan L, maka L dapat dinyatakan dalam bentuk Lx sama dengan 1/2 dikali X dikali Y. Lx sama dengan 1/2 X dikali 16 dikurang X. Lx sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 8X. Model matematika yang diperoleh adalah fungsi kuadrat, yaitu Lx sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 8X. Menentukan penyelesaian dari fungsi kuadrat.
Fungsi kuadrat Lx sama dengan negatif 1/2x kuadrat ditambah 8 memiliki koefisien A sama dengan negatif 1/2, B sama dengan 8, dan C sama dengan 0. Dikarenakan A kurang dari 0, maka fungsi kuadrat mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan koordinat titik puncak atau titik balik fungsi kuadrat sebagai berikut. L sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. L sama dengan 64 per negatif 4 dikali negatif 1/2. L sama dengan 32. Menafsirkan hasil. Dengan demikian, luas terbesar segitiga itu adalah L sama dengan 32 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua yaitu seutas kawat memiliki panjang 40 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X cm dan lebar Y cm. Luas persegi panjang dinyatakan sebagai L cm. Pertanyaan pertama, nyatakan L sebagai fungsi X. Kemudian pertanyaan kedua, carilah luas persegi panjang yang terbesar. Penyelesaian. Panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 40. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 2 dikali X ditambah Y sama dengan 40. X ditambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dikurang X. Luas persegi panjang L sama dengan X dikali Y. L sama dengan X dikali 20 kurang X. L sama dengan X kuadrat ditambah 20X. Dengan demikian, L sebagai fungsi X adalah L sama dengan negatif X kuadrat ditambah 20X. Kemudian, maka itulah model matematika fungsi kuadratnya. Kemudian langkah selanjutnya, untuk menjawab soal bagian B, L sama dengan negatif X kuadrat ditambah 20X merupakan fungsi kuadrat dalam X dengan A sama dengan negatif 1, B sama dengan 20, dan C sama dengan 0. Karena A kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum yang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. L sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. L sama dengan 20 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali 0 per negatif 4 dikali negatif 1. L sama dengan 100. Dengan demikian, luas persegi panjang yang terbesar adalah L sama dengan 100 cm persegi. Nah, sekianlah pemaparan materi mengenai penerapan fungsi kuadrat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.